Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan fungsi kita sebagai hamba dan khalifah, yakni beribadah kepadanya. Semoga semua rentetan ibadah yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan, rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang orang-orang yang selamat bisa melewati Shiratal Mustaqim. Paragraf selanjutnya adalah Fadl Hamalatul Quran, keutamaan orang-orang yang membawa Al-Quran. Membawa itu bukan punya kitabnya Bapak Ibu, tetapi dia membawa secara keseluruhan. Jadi teksnya dibawa, tafsirnya dibawa, lalu amaliyahnya dikerjakan. Nah, itu namanya hamalah. Jadi hamalah itu kayak kalau bahasa orang Indonesia itu apa? Menggendong semuanya. Kalau gendong itu kan nggak mungkin tanpa ada tempatnya. Terus tidak mungkin isinya doang kan, pasti butuh tempat juga. Itu namanya hamalah. Jadi yang paling tepat, terjemahan yang paling baik tentang hamalah adalah orang yang hafidz Quran, lalu dia profesornya tafsir, bisa gitu ya, lalu dia ahli hadis, lalu dia pakar fikih dan usuli. Nah, itu namanya hamalatul Quran. Nah, di kita itu ada dua yang sejak saya lahir di dunia itu yang belum pernah kolaborasi, tapi selalu dipisahkan. Jadi ada orang yang hafidz Quran tetapi tidak mau belajar, bukan tidak mau ya, mungkin pesantrennya tidak didesain untuk mempelajari gramatika bahasa Arab, sehingga selalu terpecah itu. Kalau yang hafidz Quran tidak mau ceramah, yang pintar ceramah nggak hafal Quran. Nah, itu yang ada di Indonesia. Sejak dulu saya lahir sampai hari ini sudah mulai ada beberapa pesantren yang mencoba dua kalimat itu digabung jadi satu. Jadi dia hafidz Quran tapi juga belajar tentang gramatika bahasa Arab, sehingga kandidat untuk jadi penceramah, profesor, peneliti, kajian-kajian keislaman itu bisa dilakukan oleh mereka. Nah, saya termasuk korban peristiwa itu. Jadi kalau tahun 80-an itu saya pergi ke pesantren itu pertanyaannya dua, mau bisa baca kitab kuning atau mau hafal Quran 30 juz. Dan itu pesantrennya berdampingan sebenarnya. Jadi kalau bak itu ada di depan saya, Pak Kiai Nur Al-Hafidh itu, yang Al-Manar itu punya Pak Kiai Fathur Rahman tempat saya mondok itu. Nah, akhirnya dua santri ini ya kayak nggak ketemu Pak. Jadi kalau pulang kampung itu yang satu mainannya adalah hataman Quran tiap hari, yang satu ya ceramah. Begitu. Lah sekarang itu sudah mulai ada perubahan-perubahan itu. Jadi pesantren saat ini meramu dua kalimat itu. Jadi gramatikanya dihadirkan, hafidz Qurannya juga dihadirkan. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang hafidz Quran suruh ceramah kok kurang menarik itu ya wajar. Karena memang nggak pernah latihan ceramah di pesantrennya begitu. Jadi kalau sekarang sudah ada kiai, imam itu bisa ceramah bagus, itu berarti sudah kolaborasi. Ya semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan dua-duanya. Yang paling parah itu kan ya mondok Quran kagak, mondok grammar juga kagak, itu namanya parah. Artinya parah itu memang nggak tahu informasi, mungkin seperti itu. Nah, sudah. Apa yang disebutkan dalam kitab ini disebutkan fi ba'dil akhbaril masyhura anna hamalatul Quran yuhsyaruna yaumal qiyamah ala kisbani min miskin aswad, bahwa orang-orang yang membawa Al-Quran
Bapak Ibu, hafid Quran, paham Quran, ngerti Al-Quran, itu mereka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dalam satu tempat, yang tempat itu lebih misyik, lebih harum, tempatnya harum. Wa anwar wujuhim taghsyabil absar, dan cahayanya mereka itu memenuhi wajah mereka. Jadi tidak kecil-kecil, semuanya bercahaya. Fa idza atau ila sirati talaqatumul malaikatul ladzina waqalu bihamatil Qur'an. Ketika mereka mendatangi Siratal Mustaqim, maka mereka akan disambut oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah khusus untuk para pemegang Al-Qur'an, para pakar Al-Qur'an. Fatakhuduna bi aydihim wa tadau atijanu ala ru'usihim wal khilali ala ajsamihim wa taqarrab ilaihim hilan min nuril jannah. Kemudian mereka diambil dengan tangan-tangan para malaikat itu, dan diletakkanlah di kepala-kepala mereka itu adalah mahkota-mahkota. Kemudian dibawa menuju ke surga, masuk ke dalamnya lewat cahaya-cahaya surgawi itu. Alaihi sirajun minal misik al-adfar wal anar wal ashab. Mereka ini memiliki cahaya, memiliki bau harum seperti minyak misik. Al-jamuha min lu'lu'i wal yakut. Mereka itu akan tinggal di tempat yang isinya adalah lu'lu' wal yaquti. Jadi ada mutiara dan berliannya. Kalau sekarang orang hafid Quran naik mobil Alphard itu kan sekarang juga udah banyak, Pak. Dunianya sudah alhamdulillah, di akhiratnya surgawi. Kemudian apa? Yarkabunaha fatatayyara bihim ala sirat. Maka kemudian dia itu menaiki kendaraannya itu dan terbang lewat atas Siratal Mustaqim. Jadi tidak merangkang, tidak ngerengkak, tidak melangkah, terbang. Sama dengan hadis Nabi itu yang sudah sering Bapak Ibu dengarkan itu. Orang yang mahir Quran itu kan ma'as safaratil kiramil bararah. Orang ahli Quran itu dia akan terbang bersama dengan malaikat-malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau orang yang baca Qurannya terbata-bata, keringatan gitu Bapak Ibu, ngos-ngosan gitu ya, itu kan dapat pahala 2. Nah kita ini masih senang dengan angka 2. Kalau langsung terbang itu takut nyusruk, takut kelewatan dan lain. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia bertahan tidak belajar. Bapak Ibu, ini karena mau puasa besok ya. Nabi Muhammad itu kan setiap malam Ramadan itu kan didatangi malaikat Jibril. Ngapain kan itu pertanyaannya. Bahwa malaikat Jibril datang tiap malam Ramadan itu untuk upgrading wahyu. Jadi wahyu yang sudah diberikan oleh Allah itu di-upgrade, dibaca ulang, diterjemahkan ulang, dipahami ulang. Kalau sudah cocok ya Jibril itu cuman validasi aja. Oke. Nah peristiwa ini harusnya kan dicontoh oleh Bapak Ibu. Setiap kali Ramadan itu Lambok yo ada upgrading wahyu. Bapak Ibu kalau di rumah punya Al-Quran, kalau Ramadan itu ya dibuka. Jadi jangan cuman punya aja tapi nggak dibuka. Jadi sekarang yang harus ditaruh di meja-meja yang paling dekat Bapak Ibu duduk ngobrol itu, taruhlah Al-Quran. Habis itu dibaca. Nah syukur bacanya itu malam kan gitu. Kenapa malam ya? Karena waktu malam lebih baik daripada waktu siang baca Al-Quran. Nah, redaksinya yang disampaikan oleh Nabi adalah bahwa Nabi itu tadarus bersama malaikat Jibril itu. Tadarus itu bahasa Arab Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal bahasa yang lain, misalnya qiraah, ada tilawah itu ya. Nah, itu tidak sama dengan tadarus. Kalau Bapak baca sendiri, membaca lewat perenungan, pendalaman gitu ya, tidak akan pernah sama dengan tadarus. Karena tadarus itu memastikan 2 orang, setidaknya 2 orang. Ada yang baca, ada yang dengar. Ada yang baca, ada yang nyimak. Itu namanya tadarus. Nah coba Bapak Ibu selama puasa besok itu ada program tadarus bainal aba wal ummahat, nah gitu ya.
Ada tadarus yang dilakukan oleh suami dengan istrinya. Selama ini bapak-bapak pernah nggak tadarus dengan istrinya kalau puasa? Misalnya begitu. Wah, nggak pernah Ustadz. Loh, kenapa kok nggak pernah? Yang hobi ngaji istrinya Ustadz, suaminya kan nggak ngaji-ngaji misalnya. Loh, justru Ramadan itu momentum untuk memastikan bacaannya suami itu kayak apa. Kalau suaminya belum bunyi Al-Qur'annya, ya dikasih Iqra aja. Lihatin huruf alifnya itu, gitu. Lihat huruf alif. Dia hari pertama baca alif. Mulai dari alif diputus-putus, alif disambung dengan satu huruf, alif disambung dua huruf, alif disambung dengan 4 huruf. Kan sudah begitu tuh. Akhirnya satu hari itu dia hafal alif. Hari kedua belajar ba itu sampai hari ke-30 insya Allah pas huruf hijaiyah itu khatam dalam satu Ramadan. Kan 29 kan? Jadi bapak-bapak jangan konsentrasi cuma ngasih duit aja. Masa baca Quran nggak bisa? Atau baca Quran nggak bunyi? Malu nanti di hadapan Allah kita bapak-bapak. Karena yang tanggung jawab harusnya bisa baca Quran itu suaminya dulu. Nah, saya pengen yang bikin program tadarus ini yang ngajak suaminya, jangan istrinya. Kalau istrinya yang ngajak pasti kalah posisi itu. Si itu mentang-mentang pinter aja, ngajak terus. Coba, tersinggung kan suaminya kan? Pokoknya ibu rayu dah. Bagaimana caranya suami mau tadarus? Gimana Bapak? Loh beneran itu Bapak. Jadi tadarus itu suaminya baca, istrinya nyimak gitu. Akhirnya kan siapa yang harus jadi gurunya ini? Itu perlu ditentukan. Harusnya suami itu jadi malaikat Jibrilnya. Istrinya itu Nabi Muhammadnya yang mau di upgrading tadi itu. Coba selama ini saya setiap minggu ngeluarin duit 500.000, kamu mau pergi ke majlis taklim, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji fikih, baca. Suaminya harusnya begitu. Ternyata waktu mau dipraktekin kebalik. Jibrilnya istrinya, Nabi Muhammadnya suaminya. Nah ini malaikat Jibrilnya itu gualak banget kan gitu ya. Gualak istrinya ya tau. Akhirnya nggak jadi tadarus. Rasanya tadarus lah gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Ya jadi program seperti ini itu menarik. Tadarus antara suami dengan istri. Itu kalau suami istrinya tadarus, bapak mau punya anak berapa ratus toh, ngikut bapak ibu. Ngikut gitu. Kenapa begitu ya? Karena sudah biasa. Jadi kalau istri baca Quran, kita simak, kita baca Quran, istri dengar, anak ngikut secara otomatis, nggak usah diajarin. Lah, tadarus Al-Quran ini bapak ibu itu bagian dari pengamalan hadis rawahu Muslim yang sering diiklankan oleh Nabi ketika Bapak Ibu ada di Makkah Madinah itu. Man qoma itu. Siapa orang yang berdiri beribadah fi lailati Ramadan, di malam-malam Ramadan. Nah, itu isinya kan nomor 1 qiyamul lail. Yang nomor 2 baca Quran. Nomor 3 iktikaf. Itu dibikin tuh Bapak, grafiknya itu. Nah sebenarnya tiga-tiganya itu bisa dilakukan, dikerjakan oleh orang dengan qiyamul lail, sholat lah. Ya kalau Bapak Ibu posisinya ada di Mekah itu Ramadan, isinya itu apa? Dapat iktikaf, dapat bacaan, dapat tadarus karena imamnya baca 30 juz, Bapak nyimak gitu ya. Sambil sholat kan ini Bapak Ibu. Menikmati itu, dia nggak komplain apa-apa itu. Mulai dari jam 9 sampai jam 12 dia menikmati. Istirahat lagi setengah jam, lanjut lagi nanti sampai pagi, kita menikmati yang seperti itu. Nah kalau di sini Bapak Ibu coba dilatih dulu. Kali ini Bapak Ibu saya minta untuk bikin program tadarus antara suami dengan istri, gitu. Kapan itu tadarusnya? Ya habis qiyamul lail, habis tarawih. Loh sekarang kita ini kalau puasa itu kan ikut sholat tarawih ya di masjidnya mana aja, jumlah rakaatnya boleh beda, boleh 2, 3, boleh 11, tapi selesainya insya Allah sama.
Jam berapa? 9 kan? Itu udah paling lama, itu udah plus tetek bengek itu jam 9 itu. Mulainya jam setengah 8, selesainya jam, rokaatnya berapapun. Ada yang kadang-kadang selesai jam 8, ada yang selesai jam 8 kurang. Nah habis jam 9 sampai jam 4 menuju sahur itu kan kita kan mungkin tidur, maksud saya gitu ya. Nah coba dirubahlah kebiasaan yang seperti itu. Kalau habis tarawih di sini ya tadarus di rumah misalnya begitu, atau tadarus di masjid suami istri gitu loh. Kalau tadarusnya di masjid kan ya dapat iktikaf ya toh, dapat ibadah dan lain-lain. Jadi bukan tidur tidak beribadah di malam Ramadan itu. Apalagi gayanya sama gitu. Pulang dari rumah ya lesehan, ngidupin TV gitu. Nah, terus apa bedanya Ramadan sama yang tidak? Sama kalau gitu dong. Nah, sementara Bapak Ibu, membaca Al-Quran di malam-malam Ramadan itu akan menentukan takdir-takdir baiknya kita. Rahmat-rahmat banyaknya Allah akan diberikan kepada mereka. Gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau belum bunyi baca Al-Quran, pesan saya beli Iqra dulu lah. Lihatin huruf alif hari pertama, huruf ba hari kedua, nanti sampai 30 hari kan sudah sampai huruf iya itu Bapak Ibu. Lumayan pas lah. Tidak apa-apa sehari satu. Nah, nanti berikutnya tinggal dibaca. Nah, semoga Bapak Ibu sudah nyaman dengan bacaan Al-Qur'annya. Ya, jangan sampai puasa tidak membaca Al-Qur'an. Karena rentetan ayatnya adalah puasa, lalu menjelaskan sejarah puasa ini cuma beberapa hari saja. Habis itu ngomongin Al-Qur'an, syahrul Ramadan, habis itu ngomongin doa, habis itu ngomongin itikaf. Seperti itu aja puasa rentetan acaranya, ibadahnya, Bapak Ibu. Maka tolong dipilih satu-satu mana yang mau diseriusin oleh kita itu. Syukur Bapak Ibu tahun ini tarawihnya tidak di sini, di Mekah kan lebih bagus tuh. Jangan nguplek aja sejak lahir sampai sesepuh ini tarawih kok di Al-Ikhlas terus, pindah lah Bapak Ibu. Biar ada suasana baru gitu loh. Ke Mekah kan bagus Bapak Ibu. Cuma 34 juta Bapak Ibu. Duit 34 juta itu kan sedikit Bapak Ibu kalau punya. Ya kalau nggak punya ya emang banyak itu Bapak Ibu ya, 34 juta itu. Tapi sepengetahuan saya sih ya, kalau kita serius itu ya setahu saya sih murah untuk mencari duit segitu untuk Ramadan di Mekah. Minimal biar tahu data gitu ya, tahu data. Oh puasa di Mekah itu seperti itu. Nah, terus kemudian apa? Nih kita lanjutkan dulu ya. Wa yujawwizu fi syafaati kullu wahid mi'atu alaf mimman qad istajabu an-nara. Dan orang yang pakar Quran ini akan melewati diperbolehkan ya. Wa yajuzu fi syafaati kulli wahid mi'atu alaf. Orang-orang hafid Quran itu, pakar-pakar Quran itu diperbolehkan memberikan syafaat masing-masing orang itu 100.000 orang yang harusnya masuk neraka dikasih syafaat sama pakar Al-Quran itu. Bapak Ibu pokoknya deket aja sama orang-orang ahli Quran itu. Jangan nggak suka, seneng aja itu loh, nggak bayar. Tapi jangan malah mendegradasi, apalagi merendahkan. Ada ahli Quran ngelamar anak Bapak Ibu. Pak, saya mau ngelamar anak Bapak. Punya ijazah apa? Enggak ada Pak. Rumah? Boro-boro Pak. Lah terus kamu mau ngelamar ngasih makan anak saya apa? Saya bisa ngaji Pak. Ya kalau ada hadis Rawahu Tirmidzi itu kan ngelamar kan cukup pakai surat Zalzalah, Idza Jaa, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Diterima Pak. Itu hadis Pak. Ya tapi anak saya enggak mau tuh nikah sama orang yang cuma hafal ayat Quran sebegitu. Anak saya nanya sertifikat soalnya. Coba sekarang itu kan namanya meremehkan ahli Quran. Masih sedikit itu orang tua yang bisa, oh ya terima kasih, langsung saya terima karena kamu ahli Quran. Kayaknya kok agak jarang gitu. Saya sampaikan di sini semoga Bapak itu maunya begitu. Kalau ada orang ahli Quran ngelamar, wes diterima aja, nggak usah ditanya rumahnya,
Wong ahli Quran itu biasanya rumahnya tuh hari-hari baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat rumah banyak. Orang ahli Quran itu baru Assalamualaikum dipergiin haji banyak. Orang ahli Quran itu baru baca A'udzubillahi kasih mobil Alphard banyak. Halo, bener nggak Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu kalau nggak percaya jadi ustadz aja dulu. Loh iyalah, kita yang jadi ustadz selama ini ngajar gitu begitu rezekinya orang guru ngaji itu memang begitu. Ceramah dikit ada ini, ceramah dikit. Itu mobil kayaknya udah nggak pantas banget kiai gitu. Iya ini. Besok ke rumah kayak ganti. Kalau yang karyawan kan rezekinya nggak begitu, kudu jadi karyawan baru ganti mobil. Bener nggak Pak? Jadi karyawan baru pergi ke Mekah setelah 50 tahun. Ada yang lebih parah sampai mati nggak pergi, karyawan mulu. Guru ngaji itu, masya Allah, Pak. Nah ya, jadi kalau ada guru-guru ngaji itu ditangkep aja, Pak. Pokoknya hidupnya sama guru ngaji enak, udah begitu aja. Ya tapi guru ngaji yang bener, Pak Ibu, yang kira-kira kayak saya gitulah. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Ya maksudnya bener itu ya tanggung jawab, ya sayang, ya pengertian. Kalau bagi duit itu adil, mertua dikasih, orang tua dikasih, ya harus begitu. Orang tuanya ke Mekah, yang mertuanya dibawa ke Mekah, ya emang begitu. Loh bener nggak Pak Ibu? Mantunya Bapak Ibu begitu enggak? Enggak, ya udah, yang bukan saya sih. Coba. Kadang-kadang aneh, jadi uring-uringan mulu orang menikah. Jadi kalau orang ada ahli Quran itu tolong dihormati, dimuliakan. Kenapa harus dicintai? Karena mereka itu bisa ngasih syafaat. Jadi untuk dirinya itu lebih, apalagi untuk orang lain. Makanya sampai ditulis apa? Kullu wahid mi'atu aluf. Masing-masing orang pakar Quran itu bisa ngasih syafaat 100.000. Gitu. Jangan sampai orang-orang ahli Quran itu kelaparan. Jangan sampai orang ahli Quran itu nggak pakai baju bagus. Jangan sampai ahli Quran itu jalan kaki. Jangan dibiarkan. Dimuliakanlah. Gitu ya. Jadi kalau ada imam-imam itu Bapak Ibu berlombalah untuk mencari dan bertanya, Ustadz kesini naik apa? Naik motor butut Pak. Nah itu dipikirin. Kalau udah naik motor butut pikirin. Kalau pecek mau nggak Ustadz? Mau lah. Masa dikasih pecek nggak mau. Itu namanya memuliakan. Jangan malah seneng liatin. Kasihan banget tuh Ustadz, hujan-hujan naik motor lagi. Udah kasihan doang, dari tiap tahun kasihan mulu, nolong kagak. Itu namanya kan membiarkan tau Bapak Ibu. Sehingga orang-orang ahli Quran yang Bapak Ibu pengen berharap dapat syafaatnya, siapa ini yang harus akrab dengan mereka? Yang baca huruf alif nggak bisa, senanglah sama ahli Quran. Yang Qurannya nggak pernah bunyi itu, cintalah sama ahli Quran gitu loh. Biar dapat syafaat. Kan gitu loh Bapak Ibu. Jadi cara senangnya bagaimana? Ya dihormati aja. Kalau makan nena ada ahli Qurannya diajak, itu aja kok Bapak Ibu. Ada apa diajak ahli Quran gitu doang. Setelah ngaji Bapak Ibu ya, kalau kemarin Bapak Ibu nggak apa-apa lah. Setelah ngaji ini aja, oh ternyata ahli Quran tuh bisa ngasih syafaat 100.000 gitu kan. Padahal orang ini harusnya wajib masuk neraka, tapi karena dikasih syafaat akhirnya ya nggak masuk neraka gitu. Karena syafaat itu pertolongan Bapak. Ya seperti kalimatnya Pak beberapa ustadz itu kan, semua orang yang duduk di majelis ini nanti saya akan cari di akhirat. Itu maksudnya begitu, karena Ustadz Somad itu yakin bahwa dia akan memberikan pertolongan karena duduk di majelis zikir, majelis ilmu kan gitu. Semuanya akan saya cari sampai masuk surga. Mau ndak? Mau. Ya sudah, kita ngikut dulu di dunianya gitu. Jangan malah nggak suka dan lain-lain. Wa munada yunadi, dan di alam mahsyar itu nanti ada yang memanggil haula'i ahbabullah. Mereka ini adalah kekasih-kekasihnya Allah lah itu. Ada hadis riwayat Bukhari itu ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Pakarnya Al-Quran itu adalah menjadi keluarga VVIP-nya Allah. Jadi orang yang ahli Quran itu, dia itu menjadi kekasihnya Allah.
orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ahli Quran. Sehingga dalam banyak peristiwa Nabi SAW memberikan apresiasi, orang yang paling hebat di dunia ini adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu aja. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita itu adalah yang mau belajar dan mengajarkan. Jadi kalau kita ada orang datang kelamar dengan titel ahli agama, itu Bapak sedang diantrin orang terbaik, begitu. Maka diterima. Jangan duniawinya yang diangkat, gitu loh Bapak Ibu. Ya namanya ahli Quran ya adanya yang dibawa gitu loh. Oh dia sudah begini, sudah begitu, sudah begitu. Kemudian apa? Haula'i auliyaullah. Orang-orang ini, ahli-ahli Quran itu dan para pengikutnya itu adalah wali-walinya Allah. Masya Allah. Sudah menjadi kekasih, menjadi aulia. Alladzina qara'u kitaballah wa amilu bih. Alasannya mereka ini membaca kitab Allah dan mengamalkan isinya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang ahli Quran itu sebagai ciri kewaliannya tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Dia hidup sederhana biasa. Dia tidak ada apa-apa biasa. Ya kalau lagi enak ya makan enak, enggak ya enggak. Ya kurang hebat apa? Misalnya ada ulama-ulama yang tawadhu Bapak Ibu. Duitnya banyak, ceramahnya miliaran, jamaahnya Masya Allah. Ya paling dia cuma pakai sarung aja, pakai sarung, bajunya begitu aja. Wah sekarang kan begitu modelnya. Maka ahli-ahli Quran itu Bapak Ibu disebutnya sebagai wali, kekasih. Jadi ketika dia sebagai wali, alasannya itu karena membaca dan mengamalkan. Maka Bapak Ibu kalau sudah jadi wali murid, coba menjadi wali Al-Quran karena membaca lalu mengamalkannya. Nah yang mau diamalkan apa? Ya Bapak Ibu, ini karena mau puasa, saya pengen ngajak Bapak Ibu jangan sering baca ayat tetapi tidak berusaha untuk mengerjakan. Salah satu ibadah yang ratingnya nomor 2 menurut surat Al-Baqarah itu Bapak Ibu ya. Kalau di Mekah itu kan setelah tawaf itu iktikaf. Setelah tawaf adalah iktikaf. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran ya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal akifin. Akif, iktikaf itu nomor 2. Kalau tidak mau tawaf ya silakan iktikaf. Kalau Bapak di Mekah ya, kalau tidak mau tawaf sunnah ya silakan duduk berdiam diri di masjid. Karena kalau duduk itu tidak pakai fisik, tapi kalau iktikaf itu tawaf itu harus pakai fisik. Kan itu aja. Tapi dua-duanya ibadah. Maka iktikaf itu menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW hatta yamu, sampai Nabi meninggal dunia. Hobinya beliau itu adalah iktikaf. Menariknya kalau kita baca-baca sejarah puasanya Nabi itu, tanggal 1 sampai 10 Nabi itu sudah beriktikaf saat beberapa jam. Masuk pertengahan bertambah itu. Kalau tadinya saat menjadi saat. Kalau tahun bulan 10 pertama 10 jam, lalu masuk ronde kedua beliau 20 jam, masuk ronde ketiga 24 jam. Itu grafik dibikin oleh Nabi. Kita disuruh mencontoh, jangan malah dibalik. 10 hari pertama iktikaf, 10 hari kedua mulai gelisah, 10 hari ketiga udah nggak ada di masjid. Kan itu namanya dibalik. Kenapa nggak ada di masjid? Ya orang sudah mulai panik itu. Kesibukan kebutuhan sunnah namanya Idul Fitri sudah mulai ganggu. Ya baju, ya kue, ya kesibukan, pulang kampung, wah macam-macam itu. Ada lagi yang lebih parah, mana THR belum keluar, duit kagak ada, lebaran udah mau datang, waduh, uring-uringan itu orang. Dia lupa sama tujuannya bahwa mereka disuruh duduk ketika 10 hari terakhir Ramadan disuruh beriktikaf itu. Semoga Bapak Ibu bisa beriktikaf seperti Nabi. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak keluar, cuman pacaran sama istrinya Aisyah itu lewat jendela itu, ada jendelanya dibuka, disisirin dari dalam, karena beliau tidak mau keluar dari masjid.
Nah, coba itikafnya begitu. Jangan itikaf kok datang jam 2 malam, setengah 4 pulang ke rumah sahur. Itu bukan itikaf Bapak Ibu, ngecek masjid aman apa enggak kalau begitu namanya. Ada lagi orang itikaf itu berdua-dua janjian gitu, ke masjid, sholat 2 rakaat, habis itu ngobrol di luar sampai pagi juga. Ini bukan itikaf Bapak Ibu, reunian. Kalau itikaf itu ya diem di masjid lah Bapak Ibu. Jangan sampai itikafnya haram seperti kata Abu Hanifah. Emang ada itikaf yang haram? Oh ada. Abu Hanifah sampai mengklarifikasi itu. Kalau ada orang duduk di masjid itu ngadepnya ke kiblat, la yadhkur wala syai', tidak membaca, tidak zikir, tidak berdoa, tidak muhasabah. Diamnya itu apa namanya ya? Tahannus itu diamnya itu cuman bengong, enggak ngapa-ngapain. Itu hukumnya haram lah. Oh, ngapain di situ gitu. Nanti jadi batu pula kan gitu. Makanya Ibu Aisyah waktu itu bertanya, Nabi kalau saya pengen dapat Lailatul Qadar lagi di masjid ngapain kan gitu. Baca doa lah. Allahumma innaka afuwun. Kan itu penjelasan bahwa diamnya itu harus ada ibadah. Jadi tidak boleh diam aja. Kalau diamnya ngantuk gimana Ustaz? Bagus. Kalau ngantuk boleh. Tidur juga boleh. Yang enggak boleh itu diam tok enggak ngapa-ngapain. Makanya tadi saya bilang lihatin huruf alif aja, ya tahu, lihat huruf alif. Dibolak-balik aja tuh alif Bapak Ibu. Alif 1, alif 2, alif 3 itu. Alif disambung, alif diputus. Itu menarik tuh. Jadi sebenarnya esensinya orang itikaf itu adalah kesadaran, sesadar-sadarnya kita mau berzikir, berdekatan dengan Allah itu berapa jam itu aja sebenarnya. Sadar dulu bahwa dia itu pengen ngobrol sama Allah. Akhirnya dia ngomong itu di dalam itikafnya itu, ya Allah. Nah, itu ngomong dia kan. Terima kasih ya Allah sudah kau berikan banyak kemudahan dalam hidup saya. Istri cantik ya Allah, alhamdulillah. Anak soleh solihah, terima kasih ya Allah. Yang belum cuma 1 ya Allah. Duit kok kurang banyak saya, misalnya begitu. Ya kalau ngobrol tuh yang enak-enak gitu loh Pak Ibu. Yang satu lagi ngomongnya lain, ya Allah terima kasih, duit saya kebanyakan ya Allah, cuman bingung mau buat apa. Mau makan enak, badan udah pada sakit. Mau pergi ke Eropa, naik pesawat saya takut ya Allah. Ini duit buat apa ya Allah. Ada lagi yang satu ngomongnya begitu. Macam-macam lah itu redaksinya manusia Pak Ibu. Tapi intinya dia duduk di masjid karena beritikaf itu. Bapak Ibu, saya mau cerita apa? Kalau Bapak Ibu di Mekah itu bisa milih 2, terawih dan di depan kita itu ada jutaan orang yang sedang tawaf, atau mau ikut jutaan orang yang sedang tawaf, enggak usah terawih. Itu aja pilihannya. Dan kita itu bisa betah itu sampai pagi begitu tuh, ya kayak Bapak kalau di Mekah lah. Jadi kalau muterin Ka'bah itu kayaknya enak gitu loh, nyari ke sono, pindah tempat sini, tapi sumbernya itu ada di Ka'bah gitu. Daripada keluar dari masjid. Betah itu orang di situ. Kenapa kok betah ya? Ya mungkin karena ada orang banyak itu tadi. Nah, coba kalau itikaf itu ngeliatin lingkungan sosial. Kalau lingkungan itikafnya itu tidur semua gitu, ya insya Allah dia juga semangat untuk tidur juga. Nah, ikut gitu. Cari yang kira-kira itu membantu betul gitu. Lah, ada lagi yang nomor 2 yang disebutkan dalam Al-Quran, kenapa iktikaf Bapak Ibu? Bapak Ibu itu kalau lagi iktikaf kan tidak boleh tubashir wa antum akifun. Bapak Ibu tidak boleh berkumpul ketika Bapak Ibu sedang beriktikaf. Sebenarnya kan itu puncaknya Bapak Ibu. Jadi kalau Allah itu kasih Bapak Ibu hari 360 hari, itu boleh berkumpul, dipotong libur haid lah ya, 7 hari kali 12 bulan gitu ya. Bapak jumlah aja nanti ya, nanti ketemunya berapa itu. Itu Allah sudah tahu dari awal bahwa manusia yang diciptakan itu tidak sanggup kalau nggak berkumpul melewati 10 hari itu, tidak sanggup. Awalnya kan 1 bulan tuh, tidak boleh kan? Akhirnya ada peristiwanya Umar bin Khattab sama Qais bin Surmah al-Ansari itu. Mereka ketika mau berkumpul di malam Ramadan, istrinya sudah tidur. Fikihnya kan nggak boleh kalau sudah ada yang tidur. Yang satu lagi mau berbuka puasa tapi sudah tidur juga, akhirnya nggak boleh berbuka puasa juga. Akhirnya turun itu ayat 187 itu.
diperbolehkan di malam Ramadan itu berkumpul. Kapan aja. Buka puasa berkumpul dulu boleh. Buka puasa makan dulu boleh. Buka puasa tidur dulu boleh. Yang penting batasannya apa? Mulai dari maghrib sampai benang putihnya kelihatan, itu boleh semua tuh, boleh diacak. Itu namanya rahmat. Gitu. Lah, Bapak Ibu kalau Ramadan tuh mbok ya pakai yang kayak gitu-gitu gitu. Oh, ini Ramadan ya, ada sesuatu nih yang beda. 1 sampai 19 kita boleh kumpul. Itu rahmat, Bapak Ibu. Tapi 20 sampai 29 itu enggak boleh. Karena kita sedang ada di masjid gitu loh. Ini enggak nih, 1 sampai 19 dia kadang di masjid, sering di masjid, giliran itu nanti di rumah. Jadi untuk memutuskan nikmat hidupnya suami istri itu nggak tercapai karena tadi terlalu terenakkan dengan kenyamanan itu loh Pak. Maka kenapa dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan apa? Syadda al-mi'zara. Dia tinggalkan itu istrinya. Ai'tazala, dia tinggalkan. Ditinggalkan itu artinya Ibu Aisyah di depan masjid, Nabi di dalam masjid. Karena waktu itu Ibu Aisyah lagi haid kan itu. Jadi semuanya pergi ke masjid. Lalu dibangunkan, lalu diajak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga itikaf itu mungkin menjadi rentetan ibadah yang menarik ketika Ramadan. Ya, jangan sampai itikaf nggak bawa bekal. Itu juga dilarang oleh para ulama fikih. Termasuk yang dilarang itu itikaf nggak bawa bekal. Artinya Bapak Ibu tidak boleh itikaf kalau kebutuhan istri anaknya belum selesai. Baju baru belum dibeli, daging belum ada, Bapak tinggal itikaf. Pak, beli daging, aku lagi itikaf. Itu suami yang nggak paham tuh begitu tuh. Sengaja menghindar dari kewajibannya ngurusin istri, ditinggal itikaf. Nggak ada, harus selesai dulu Bapak Ibu. Jadi sudah wajib membelikan baju keluarganya sebelum puasa. Ya toh, sudah dibelikan. Ya dagingnya sudah di-tag dulu lah. Selesai baru gitu. Jadi jangan waktunya itikaf beli baju, waktunya itikaf malah ngapa-ngapain gitu. Baik, selanjutnya apa? Ahli Quran itu Bapak Ibu disebut sebagai ahlullah. Tadi kekasih, sekarang menjadi keluarganya Allah. Wahum ahbabullah, mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Man ahabbahum fid dunya ahabbahullah. Siapa orang yang Allah mencintai mereka di dunia, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Man ahabbahum fid dunya ahabbahullah. Siapa orang yang cinta sama ahli Quran di dunia, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Coba Jadi kalau berbuat baik sama ahli Quran itu nggak akan ada ruginya. Nggak ada Toh Bapak Ibu akan dicintai sama Allah. Pekerjaan lancar, duit banyak, gitu loh Bapak Ibu. Karena main sama yang ahli Quran itu. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Jadi asal mau enak, ingat sama ahli Quran, karena dia yang akan ngasih syafaat Bapak Ibu. Wajawazu as-sirat wa khalafuhu bila haulin wala hammin wala khusin wala ghammin. Maka mereka diperbolehkan melewati siratal mustaqim itu, wa khalafuhu, dan orang-orang yang di belakangnya tanpa ada kesulitan, kesedihan, ketakutan, kegelapan. Jadi terang benderang, ikut sama ahli Quran. Wa hadza idza amilu bil Quran wa waqifu inda awamirihi wa nawahi. Orang-orang ini Bapak Ibu akan mendapatkan apresiasi yang seperti itu Mas, luar biasanya, apabila mereka mengamalkan Al-Quran dan mereka itu meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah. Wa ahallu halalah, dan mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Wa haramu haramah, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa aminu bi hukmih, orang-orang ini beriman dengan ayat-ayat yang muhkamat. Wa waqifu inda mutasyabihat, dan orang-orang ini berdiam diri, membiarkan ketika ada ayat mutasyabihat gitu. Jangan kayak Gus Samsudin ya yang lagi viral itu. Dalilnya salah lagi. Makanya kalau dalilnya salah ya amaliyahnya salah ya.
Ada aja orang bawa-bawa Al-Quran lagi. Wasari'u ilaihi, dan orang-orang ini bersegera bertobat kepada Allah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka inilah orang-orang pasukan-pasukan Allah. Ketahuilah sesungguhnya pasukan Allah itu merekalah yang akan berbahagia. Muflihun yang akan menang, muflihun yang akan sukses. Itu kalau Bapak Ibu berkelompok, bertetangga, berteman, berserikat dengan ahli Quran. Sepengetahuan saya, orang-orang hebat di kita itu pasti ada ahli Al-Qurannya, Bapak Ibu. Pak Prabowo itu punya ustadz, Mas Anies juga punya ustadz, ya toh, Mas Ganjar punya, semuanya punya ustadz setahu saya. RW harusnya punya ustadz, RT punya ustadz. Siapa yang akan jadikan rujukan untuk bertanya? Harus ada itu. Kalau bahasanya presiden apa ya? Staf ahli. Staf ahlinya presiden siapa? Ya semuanya profesor dari agama masing-masing. Ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semuanya ada. Sekarang ini watim presnya Pak Presiden siapa? Habib Lutfi. Sebelumnya Kiai Said Agil Sirot. Sebelumnya Hasyim Muzadi. Kan begitu. Artinya nggak mungkin seorang kepala negara tidak punya staf ahli keagamaan. Nah, gitu loh. Bapak juga boleh begitu. Kalau lagi mau ada proyek, tanda tangan proyek gitu, ustadznya tuh dibawa. Ustadz kalau nyuri dikit-dikit ini boleh enggak? Wah janganlah. Tapi kalau nggak ditanda tangan kita nggak dapat duit Ustadz. Kalau nggak dapat duit ya Ustadz nggak dapat juga. Ya nggak apa-apa lah. Saya kan nggak dapat duit juga nggak apa-apa. Ya Ustadz nggak apa-apa. Saya masalah Ustadz. Nah, ini tujuannya sampean ngajak saya masuk neraka atau biar nemenin sampean masuk surga kan gitu tuh. Bener nggak Bapak? Ya Allah. Bapak kalau lagi main golf itu harus ada ustadznya. Jadi waktu main golf itu ustadznya dampingi. Ustadz main golf siap. Biar nggak lirak-lirik sama si caddy itu loh. Nah, ini kok main golf kok dari pagi sampai tengah malam kok betah. Ternyata main golfnya bentar, ngobrolnya yang lama. Jadi ustadz itu butuh di situ gitu loh, mengkritisi, mengingatkan, ngasih tahu. Nah ini orang kok kalau ngaji nyari ustadz, gitu, ada masalah nyari ustadz. Tapi urusan tanda tangan yang agak gelap-gelap, ustadznya dilupakan. Ya akhirnya dia gelap sendiri hidupnya, kira-kira begitu. Makanya ditanyalah, nyari duit itu yang halal-halal lah Bapak Ibu. Yang halal itu mestinya butuh perjuangan kan Bapak Ibu, karena halal itu. Sehingga semua transaksi memang harus ada syariahnya di situ, butuh pendamping dan lain-lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Surat Al-An'am ayat 90. Orang-orang ahli Quran ini dan para pengikutnya ini adalah orang-orang yang Allah ngasih petunjuk kepadanya. Fabihudahu iqtadih. Karena petunjuknya Allah kepada mereka, iqtadih maka kamu ikutilah. Jadi yang ngasih petunjuk ini bukan siapa-siapa, Allah. Saya mau cerita dari awal ya. Bapak Ibu kalau punya anak bisa masuk pesantren itu karena Allah. Karena ditunjuki oleh Allah. Bapak tidak bisa itu masa anak mau pesantrennya sebagus apapun toh, kalau nggak dikasih petunjuk nggak betah, pulang dia pasti nggak jadi mondok. Maka Bapak kalau punya anak cucu betah di pesantren itu, alhamdulillah dulu aja, alhamdulillah masuk pesantren itu. Nanti alhamdulillah yang kedua, semoga dapat teman yang baik biar tidak ada bullying dan lain-lain. Jadi nikmatnya sudah dari awal. Oh ini petunjuk dari Allah mau pesantren. Loh sekarang coba segini banyak nih, semua orang itu pasti ngomongin pesantren. Bener nggak? Bapak mungkin tidak, cucunya sekarang pesantren. Coba. Akhirnya itu cucu pulang bikin kita nangis mulu. Asal pulang dari pondok ngimamin, bacaannya panjang. Kakeknya yang tangisan air mata. Ya Allah, kok cucuku kok hebat men. Wah banyak yang begitu sekarang. Jadi banyak orang mulai apa ya, semangatnya untuk ke pesantren itu masuk. So, makanya sekarang pesantren menjadi menjamur di mana-mana dengan kelas yang berbeda-beda, mulai dari miliaran, ratusan juta sampai recehan. Tinggal dipilih kan gitu maksud saya. Tapi base-nya adalah jelas pesantren.
Kenapa demikian? Ini anak mau mondok dikasih petunjuk oleh, makanya jadi orang tua itu cuman disuruh ngasih tahu aja. Ini loh pesantren, mulai dari yang mahal dikasih tahu aja tuh. Searching lah kita sama mudanya, searching. Habis itu survei. Gimana nak, mau yang mana? Aku mau SMP aja. Nah itu kan nggak dapat petunjuknya. Padahal udah dikasih tahu itu, tapi dia nggak mau. Emang kenapa nggak? Ya karena mungkin dengerin informasi macam-macam gitulah. Maka bersyukur dulu kalau ada anak bisa masuk pondok. Ulaika auliyaullahis sholihun, mereka ini adalah wali-walinya Allah yang salih. Ulaika ladzina radhiyallahu anhum, mereka ini adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Wa waqifuhum wa hadahum, dan Allah mendampingi mereka, Allah ngasih petunjuk kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi dilindungi, didampingi, ditolong, dibersamai oleh Allah adalah orang-orang ahli Quran. Maka orang-orang ahli Quran itu biasanya hidupnya ikhlas-ikhlas saja. Ya, lempeng-lempeng aja begitu, Pak Ibu. Jarang yang aneh-aneh. Malam ya'mal bil Quran wa amma hamil Quran idza lam ya'mal bihi fa innahu ya'ti ila sirat fatastaqbiluhu az-zabaniyah. Orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tahu, rajin ngaji tapi tidak mengamalkan. Apa resikonya? Fa innahu ya'ti ila sirati fatastaqbilu az-zabaniyah bimaqamil hadid wa arzana binnar. Orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran sementara dia tahu, maka ia akan disambut oleh zabaniyah di sirat